Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihan Raffi. Pada video ini saya akan menampilkan hasil observasi mengenai kemandirian anak saat bermain di lingkungan sekitar rumah. Kemandirian anak merupakan aspek penting dalam perkembangan psikologis. Melalui aktivitas bermain, anak belajar membuat keputusan, mengatasi masalah kecil, serta mengatur dirinya tanpa bergantung pada orang dewasa. Dalam observasi ini, perilaku anak-anak saat bermain di lingkungan rumah diamati untuk melihat sejauh mana mereka mampu menunjukkan kemandirian dalam situasi sosial sehari-hari. Kemandirian yang berkembang dengan baik membantu anak menjadi individu yang percaya diri, mampu mengelola emosi, dan siap menghadapi tuntutan lingkungan sosial. Bermain menjadi konteks alami yang memperlihatkan bagaimana anak mengambil inisiatif, mengatur permainan, serta menyelesaikan konflik kecil bersama teman sebayanya. Indikator perilaku yang diamati dalam observasi ini antara lain. 1. Inisiatif. Anak memilih permainan sendiri tanpa disuruh. Anak mengajak teman bermain secara mandiri. 2. Pengambilan keputusan. Menetapkan aturan main bersama teman. Menyelesaikan konflik kecil rebutan mainan, beda pendapat. 3. Kemandirian emosional. Mampu menenangkan diri ketika kecewa atau kalah. Contoh, anak menarik napas, diam sebentar, lalu lanjut bermain. Tidak menangis berlebihan. Menunjukkan regulasi emosi sesuai teori Erikson. 4. Kemandirian perilaku. Mencoba memperbaiki mainan rusak tanpa meminta bantuan. Tidak selalu bertanya atau meminta tolong pada orang dewasa. 5. Interaksi sosial mandiri. Berinteraksi aktif dengan teman sebaya tanpa diarahkan. Misalnya, menjawab lawan bicara, mengusulkan ide permainan, atau menanggapi teman. Tetap terlibat dalam permainan tanpa ditemani orang tua. Kemandirian yang berkembang baik membuat anak mampu mengontrol emosi, mengambil keputusan secara mandiri, berinteraksi sosial dengan lebih matang, menyelesaikan masalah sederhana tanpa bantuan orang dewasa. Perilaku ini menjadi fondasi penting untuk perkembangan sosial emosional anak. Observasi dilakukan secara non-partisipan, yaitu pengamat tidak ikut bermain, tetapi hanya mengamati dan mencatat perilaku. Observasi dimulai dengan anak yang sedang bermain sendiri, menunjukkan inisiatif dalam memilih aktivitas tanpa arahan orang tua. Ketika temannya datang, anak kemudian berinteraksi dan mulai bermain bersama, menandakan kemampuan sosial mandiri. Pada tengah permainan, terjadi konflik kecil berupa rebutan mainan. Situasi ini sangat penting karena memperlihatkan bagaimana anak bereaksi terhadap masalah. Meskipun sempat muncul ekspresi kesal, anak mampu menenangkan diri, mengontrol emosinya, dan mencoba menyelesaikan konflik tersebut secara spontan tanpa campur tangan orang dewasa. Setelah itu, anak-anak mencapai kesepakatan sederhana dan kembali bermain bersama dengan suasana yang lebih kondusif. Perilaku ini menunjukkan beberapa aspek kemandirian, kemampuan mengambil keputusan, regulasi emosi, kemampuan menyelesaikan masalah, serta interaksi sosial yang berkembang. Hal ini sesuai dengan teori Erikson dan Bandura yang menjelaskan bahwa kemandirian dan kontrol diri terbentuk melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan teman sebaya. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar anak dapat menampilkan perilaku kemandirian, seperti mengambil keputusan sendiri, mengatur permainan, serta mampu mengelola emosi saat menghadapi situasi sulit. Hal ini menggambarkan bahwa aktivitas bermain berperan penting dalam mendukung perkembangan kemandirian sosial dan emosional anak. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga hasil observasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.